Oke, sudah terekam, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat guys, se-Nusantara ini se-Jawa Tengah guys untuk kita. Ya, pada malam hari ini kita akan melakukan program pelatihan di kelompok G2 ya, dengan tema pelatihan Google Workspace for Education. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri guys. Di sini kita mengampung nggih, kita membimbing, kita belajar bersama sebenarnya Bapak Ibu nggih. Di Google Workspace for Education ini. Perkenalkan, saya Freddy Leo Agninantama dari SD Negeri 2 Sumberjo Wonogiri. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang dari Wonogiri nggih, kemarin nggih. Mungkin Pak Dirlan nggih bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, alhamdulillah malam hari ini kita mulai dengan PIPON perdana di mana saya bersama dengan Pak Freddy insya Allah akan membersamai Bapak Ibu tentunya dalam berbagi terkait dengan Google Workspace for Education. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana sehingga Bapak Ibu mulai dari awal hingga akhir bisa menyelesaikan kegiatan pelatihan kita ini. Perkenalkan, nama saya Dirlan, tempat tugas saya Bapak Ibu di luar Pulau Jawa, yakni di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap. Kebetulan di IGI yang saat ini PP menyelenggarakan pelatihan ini, kami sebagian di random. Ini tentunya dengan maksud dan tujuan bahwa IGI untuk ikhlas berbagi dan tumbuh bersama dengan siapapun. Yang penting kita bisa memiliki kepedulian, rasa tanggung jawab, bagaimana bisa mengembangkan potensi kita masing-masing. Walaupun ilmu yang kita bagikan mungkin hanya sedikit, tapi bagi sebagian orang itu mungkin lebih bermakna. Bapak Ibu, kebersamaan kita hingga tanggal 30 nanti, secara teknis malam ini nanti kita akan juga menyampaikan bagaimana mekanisme pelatihannya. Mungkin ada yang jujur ya, mungkin ada yang merasa tidak nyaman dengan keadaan grup yang tertutup. Kemudian ada yang mungkin lambat kami respon chatnya, jadi kami mohon maaf Bapak Ibu. Terus terang, biasanya kalau kegiatan awal itu, pengalaman awal itu memang terkadang biasa kita menemui beberapa kendala. Namanya manusia biasa tak luput dari kehilapan. Namun yakin dan percaya Bapak Ibu, saya dengan bersama Pak Freddy insya Allah akan mengantarkan Bapak Ibu hingga akhir pelatihan ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Bapak Ibu juga tentu harus memiliki semangat sehingga kami juga pun akan melipat gandakan semangat itu untuk tetap berbagi. Itu mungkin Pak Freddy sebagai pengantar bagi kita semua, khususnya dari saya. Terus terang Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa atau bahkan memiliki kelebihan daripada Bapak Ibu. Intinya nanti di sini kita sharing, kita berbagi. Mungkin ada yang saya tidak tahu, nanti akan saya belajar dari Bapak Ibu. Begitu pula sebaliknya. Demikian Pak Freddy. Ya. Terima kasih Pak Dirlan nggih. Itu tadi guys sedikit ya pengantar dari kita untuk kita membersamai nanti sampai tanggal di 30 nanti Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk singkat waktu nggih, kita sambil berjalan, nanti kita sambil perkenalan. Di sini kita sesuai dengan jadwal nggih. Kita akan menyampaikan jadwal pertama yaitu Google Drive. Kemudian perkenalan juga tentang Google Workspace, kemudian nanti juga ada tentang Google Doc dan juga Google Slide.
Saya akan mencoba share screen Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tadi sudah membaca nggih, ini nggih sekilas tentang Google Workspace for Education. Nah, Bapak Ibu semuanya, Kemdikbud nggih sangat peduli ya pada kita pendidikan di Indonesia, terutama guru-guru dan juga siswa nggih. Apalagi di era pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, terobosan yang sangat luar biasa ini yaitu Google Workspace for Education, kita difasilitasi dengan akun yang sangat luar biasa, Belajar ID. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkannya, akun Belajar ID ini, sehingga maksimal dan optimal bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini pengalaman saya di Wonogiri juga sudah menerapkan, sudah melatih beberapa di Wonogiri, itu sudah diterapkan beberapa dan hasilnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Terutama untuk guru-guru yang memang notabene apalagi PPKM seperti ini. Nah, Google Workspace Education ini adalah kumpulan alat yang membantu kita menyelesaikan tugas Bapak Ibu, meringankan. Jadi kita sudah banyak beban, sudah banyak tugas. Nah, dengan teknologi ini kita bisa lebih ringan lagi di dalam pekerjaan kita. Nah, salah satunya yaitu Google Drive. Nanti akan kita jelaskan, kita akan praktek langsung. Google Drive ini fasilitas dari Belajar ID ini untuk kita ini sangat luar biasa Bapak Ibu, tidak terbatas. Dibandingkan dengan Google Drive yang biasa, itu hanya 15 GB Bapak Ibu. Ya, di sini juga disiapkan nih Pak Dirlan ini juga ada dokumen, spreadsheet, slide, dan formulir. Ini Bapak Ibu tentunya sudah pernah memakai, tapi kita akan menggunakan dengan akun Belajar ID nanti. Ya, kemudian ada Google Site. Kita akan membuat situs dan pada itu juga bisa kita follow. Bisa aplikasikan dalam pembelajaran. Nah, ini satu seperti ini. Nanti fitur-fiturnya ada beberapa perbedaan Bapak Ibu. Jadi kita bisa memudahkan kita dalam pembelajaran daring. Semuanya juga tampilannya kita bisa tata juga, dan untuk berbagi file juga bisa dari melalui Gmail. Meet dan Chat lainnya aplikasi yang baru yang ada hanya masih di akun Belajar ID, Google Chat. Bapak Ibu sudah gabung Google Chat dengan fitur mengirimkan pesan, gambar, video, atau grup dengan sesama kita Belajar ID. Ini juga sama Bapak Ibu. Ya, ini untuk cara masuknya Bapak Ibu sudah tahu semua. Kita bisa mendapatkan semua akses Google Workspace dengan akun kita. Ya, itu sedikit pengantar Bapak Ibu tentang Google Workspace for Education. Ya, kita langsung ke akunnya Bapak Ibu. Fitur yang pertama Google Drive. Ya, kita akan makan mungkin ketinggalan. Nah, ini salah satu terobosan Bapak Ibu Google Drive ini yang bisa kita akses di mana. Nah, perbedaannya di sini Google Drive kita ini bebas Bapak Ibu daripada Google Drive yang biasa bukan yang Belajar ID Nah, karena Google Drive ini yang kita punya di akun Belajar ID ini untuk kapasitasnya Bapak Ibu tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu mau upload berapapun juga di dalam Google Drive ini sangat bisa Bapak Ibu.
sini untuk Google Drive. Untuk aksesnya saya bisa klik. Ini kita langsung praktek ya. Ya. Langkah pertama untuk membuka Google Drive, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu perlu menyiapkan atau mengetik langsung di sini Google Drive atau membuka lewat ini ya, titik 9 yang ada di sini, Google Drive. Kita klik saja. Ya, kemudian Bapak Ibu akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini yang terpakai masih 1,92 GB, masih sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ini yang saya simpan di Google Drive, dan kebetulan ini kebanyakan untuk file-file presentasi, untuk file-file ini saya simpan di sini semua Bapak Ibu. Jadi sangat mudah untuk membagikannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat Google Drive, Bapak Ibu perlu mengklik baru ini ya, titik baru ini. Bapak Ibu bisa membuat folder, Bapak Ibu bisa mengupload file, Bapak Ibu juga mengupload folder. Bapak Ibu dari Google Drive ini bisa langsung membuat juga berbagai macam fitur-fitur lainnya ya, seperti komen, spreadsheet, slide, formulir, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu kita akan coba ya, upload file dari sini. Kita mencoba ini aja GPK ya. Kita mengupload file di sini. Nah, beberapa saat Bapak Ibu akan terupload di sini. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu membutuhkan, Bapak Ibu membutuhkan file ini, Bapak Ibu bisa membukanya di mana saja ya. Tidak harus dengan perangkat yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi bisa dibuka di perangkat lain. Kemudian Bapak Ibu juga mengupload folder. Langsung satu folder ya, diupload. Ini banyak sekali ya. Nah, ini nanti sama kalau sudah diupload di dalam Google Drive nanti sudah terupload dengan tanda centang ya Bapak Ibu ya. Kita cancel ya, sudah tahu. Ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa membuat drive bersama. Nah, ini sudah ada beberapa file ya, drive bersama yang saya miliki dengan kolaborasi dengan berbagai macam. Ini kemarin barusan pelatihan saya nih, GWE Wonogiri, obat sempat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membagikan file ya. Jadi file yang ada di dalam Google Drive Bapak Ibu ini bisa dibagikan pada rekan-rekan. Ya, ini seperti tadi ya. Pak Dilan sudah bagikan file di Google Classroom dengan saya. Ini juga bisa beberapa pengaturannya, nanti Bapak Ibu bisa jelajahi di sini ya. Bapak Ibu bisa praktekkan. Nah, untuk beberapa fitur yang penting, Bapak Ibu juga bisa memberi tanda silang bintang. Ini juga yang terbaru, jadi kita tidak perlu mencari sampai ke bawah nih Bapak Ibu. Kita bisa klik saja. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini untuk fitur-fitur drive-nya nanti Bapak Ibu bisa telusuri ya, bisa praktekkan sendiri. Nah, selain Google Drive ada juga fitur yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Oke. Ya, Google Doc. Ya, Pak Dilan bisa membantu untuk di Google Doc ya. Ya, persilakan Pak Dilan.
Dirlan, apakah ada di tempat? Ya, halo Pak. Iya, ya. Terima kasih Pak Dirlan. Oke, Bisa baik Pak. Iya, dilanjutkan gitu Pak Dirlan. saya share screen dulu Pak ya. Ya, silakan Bapak. Ini fitur yang tidak boleh terlewat ini Pak. Saya share untuk semua layar saya karena mungkin ada beberapa sudah tampil ini Pak Fred. Iya, sudah Bapak. Oke. Layarnya nggih. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Di sini tadi ada yang nanya nih tentang bagaimana membuat drive bersama ini Pak Fred. Oh iya ya. Iya, iya. Jadi sekalian mau Pak Dirlan. Ini drive bersama ini itu kita apa ya? Seperti ini. Ini kalau kita lihat ini kita kelola anggota ya. Ini kita bisa tambahkan langsung dengan orang ini. Ini kayak kemarin saya ada apa ya? Ada pelatihan juga sama dengan Pak Freddy. Ikutin saya berbagi dengan Pak Stefan. Jadi instruktur keren kita ini dari Repo ya. Beliau ini yang selama ini membersamai kami Bapak Ibu. Nah, untuk membuat bersama itu Bapak Ibu ya salah satu caranya seperti ini. Nah, sama tadi ini Pak Freddy saya tambahkan tadi ya untuk pengelolaan drive ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya tunjukkan drive saya dulu sebelum saya jelaskan ke drive bersama. Hampir sama sih pengelolaannya di drive bersama. Yang membedakan itu nanti drive bersama ini kita bisa berkolaborasi memiliki file atau folder bersama dengan teman-teman yang lain. Sementara teman yang lain itu dia tidak akan bisa masuk atau tidak bisa melihat di drive saya. Drive saya ini adalah isi berupa folder atau file atau data ataupun apapun bentuknya berupa gambar atau video itu milik pribadi dan siapapun tak bisa melihat kecuali diri kita sendiri. Nah, kalau di drive bersama ini, kalau ada beberapa orang yang kita tambahkan di sini, kalau misalnya ada 100 orang kita tambahkan di sini, nanti ada berbagi file dari banyak orang, itu semua orang bisa melihat dan bisa mengaksesnya. Tapi dia tidak bisa masuk di drive kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya enggak, apa saya tambahkan ya Pak Freddy tadi sudah ini tadi sudah diperagakan Pak Freddy, Bapak Ibu cara mengupload file. Jadi cara yang lain itu Bapak Ibu untuk mengupload file yang paling cepat ya. Nah, itu bisa juga dia seperti ini. Jadi kita buat folder, buka Explorer kita, isi laptop kita ya seperti ini, si komputer kita. Misalnya kita mau mengupload apa ya, gambar lah misalnya nih. Ini tinggal klik kiri aja nih, ini langsung tarik sini. Ya, langsung tarik ini. Nah, nanti akan masuk sendiri seperti ini Bapak Ibu. Itu cara yang tercepat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus mengelola foldernya saya kira sudah Bapak Ibu ya, sudah jelas tadi. Pak Freddy menjelaskan. Nah, kemudian di drive bersama. Kita masuk di drive bersama. Bagaimana cara membuatnya? Jadi yang pertama kita bisa membuat folder baru dulu Bapak Ibu. Jadi caranya bisa ambil di sini. Nama foldernya apa? Misalnya Google Workspace for Education Jateng misalnya. Nama foldernya. Saya pilih buat. Nah ini. Kemudian di sini ada perintah kita disuruh memasukkan file di sini untuk membuat file baru. Nah, kalau misalnya kita mau membuat file langsung di sini, tinggal klik kanan di tengah sini Bapak Ibu. Kita klik kanan di sini. Nah, boleh buat dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide dengan Google Formulir. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Google Dokumen, pasti sudah tidak asing lagi. Namun bagi
Bapak Ibu yang masih mungkin baru melihat tampilan seperti ini ya, Google Dokumen itu sama halnya kalau kita bekerja di Word. Nanti kita akan jelaskan juga bersama dengan Pak Freddy. Demikian pula Google Spreadsheet itu sama dengan Excel. Kemudian Google Sheets sama dengan PowerPoint. Kemudian di Google Formulir ini kita mau membuat kuis atau soal online. Mungkin Bapak Ibu pada sesi-sesi seperti dokumen, spreadsheet, slide itu kita tidak sudah membagi waktunya, namun tidak menutup kemungkinan itu kita bisa persingkat karena mungkin ini adalah hal-hal yang mudah saja karena sudah terbiasa kita. Cuma yang membedakan dengan Excel, kemudian Word, kemudian PowerPoint itu dengan yang ada tampilan tiga di sini ya, Google Dokumen, Google Spreadsheet itu yang membedakan ini dilakukan secara online. Ya, sementara Doc dengan Excel itu kan offline. Nanti juga kalau masih ada waktu ini juga kita bisa kerja secara offline. Jadi dengan akun belajar.id ini kita juga diberikan fasilitas bagaimana bisa berkolaborasi atau mengelola data itu dengan offline. Mungkin nanti kita akan menyisihkan banyak sedikit waktu. Jadi waktu kalau di sini 30 menit mungkin hanya penyampaiannya 20 menit supaya nanti kita bawa ke sini agak lebih lama, Bapak Ibu. Gitu maksud saya. Kemudian di fitur lainnya di sini yang tadi sudah ditunjukkan, nanti kita akan juga merambah ke Jamboard nanti ya, kemudian Google Site. Mungkin di situ sedikit kita lebih lama membahasnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di situ mungkin adalah suatu hal penting atau hal-hal yang vital di masa pandemi ini untuk kita gunakan sebagai sarana pembelajaran daring. Ya, baik Bapak Ibu, di sini langsung saja saya masukkan misalnya data ya. Saya ambil data apa saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini data Word. Ya, kalau mau jadikan Google Doc itu langsung saja nih tarik sini masuk Bapak Ibu. Nanti akan masuk di sini. Ya, jadi kita tunggu. Nah, ini sudah masuk di sini Bapak Ibu. Bagaimana dengan bagaimana supaya Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi dengan file ini? Ya, jadi kalau kita buka seperti ini Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini Bapak Ibu kita mau memperagakan bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi anggaplah ini file ini sebuah sebuah soal atau sebuah esai yang satu kelas itu kita mau kelola bersama. Ya, ini kita langsung praktek Bapak Ibu. Ini saya bisa mengundang Bapak Ibu untuk mengedit file ini secara langsung, secara bersama-sama. Ya, jadi caranya bagaimana Bapak Ibu? Di sudut kanan atas ini ada bagikan. Ya, ini ada bagikan. Kemudian di sini kita klik bagikan dengan kementeriannya seperti ini. Lalu di sini pengakses lihat saja, ini saya ganti seperti ini ya, menjadi editor. Ya. Kalau pengakses lihat saja berarti Bapak Ibu hanya bisa melihat file ini tanpa harus tanpa mencoret-coret. Kemudian kalau saya pilih komentar, Bapak Ibu hanya bisa memberikan komentar pada kolom komentar. Di mana kolom komentar itu di bagian ini Bapak Ibu. Nah, di bagian ini komentar. Nah, untuk semua. Nah, seperti itu. Baik, kita coba apakah betul ya ini kita bisa mengedit. Jadi saya bagikan ya. Jadi caranya Bapak Ibu kita ulang bagaimana supaya satu
lembar kerja ini kita bisa kolaborasi untuk mengelola atau mengeditnya. Jadi kita pilih bagikan, kemudian di sini di bagian dapatkan link, ini kita pilih ganti dulu, ya kita ganti dulu. Lalu ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini ada panah bawah, kita klik kiri, lalu kita ganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, kita tunggu, lalu pengakses lihat saja, kita klik lagi yang panah bawah ini, menjadi editor. Menjadi editor, kemudian kita salin linknya, lalu selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu supaya cepat, saya kirim linknya ke grup, ya, ke grup WA ya, ke grup WA. Oh, ini saya langsung ke Pak Freddy-nya ya. Saya Ke langsung di grup aja sini. biar biar. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa langsung klik yang ini, Bapak Ibu. Langsung klik yang ini, kemudian buka filenya. Nah, di situ Bapak Ibu nanti bisa mengetikkan. Nah, saya lihat tampilannya di sini. Ya, di sini sudah ada beberapa yang gabung, Bapak Ibu. Ini kalau, nah ini sudah ada 3 orang. Bapak Ibu boleh menuliskan apa saja di sini namanya Bapak Ibu. Nah ini ada Bu Nani, terima kasih Bu Nani atas responnya. Bu Kristiana, Bu Yuli. Nah ini cuma ini ya Bapak Ibu karena bareng-bareng ya satu file untuk semua. Ya jadi mungkin, wah keren ya. Ya seperti itu Bapak Ibu cara berkolaborasi di file dokumen. Ya. Oke, sekira cukup ya Bapak Ibu untuk di dokumennya. Bagaimana cara berkolaborasi dengan siswa. Jadi kalau ada lembar kerja yang mengharuskan semua siswa menuangkan ide-idenya dalam dalam satu lembar kerja, maka caranya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Untuk sementara mungkin Pak Freddy terkait dengan Google Dokumen ya. Oke. Kalau misalnya file yang lainnya, dokumen. Nah, begitu pula kalau misalnya dia Google Sheet Bapak Ibu. Jadi tinggal tinggal kita klik ya, boleh klik kanan yang di tempat kosong ini. Kalau misalnya ini sudah penuh Bapak Ibu, boleh ambil di sini ya, di icon plus ini yang baru kemudian ambil Google Slide, pilih presentasi kosong. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk di Google Site ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah presentasi. Nah, misalnya di sini materi WE Jateng ya. Itu kemudian pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman saya biasanya saya lakukan kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan tim ya, bekerja tim untuk membuat sebuah tugas kelompok. Nah, biasanya itu saya menyajikan materi ini karena belajar dari rumah, jadi otomatis siswa itu masing-masing di rumahnya bisa bekerja dan bisa menuangkan ide-ide yang ada di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu seperti ini, pertanyaannya misalnya berikan komentar Anda terkait COVID.
atau apa yang Anda ketahui terkait dengan COVID-19. Nah, lalu di sini kita berikan perintahnya ya, tulis komentar Anda di sini. Nah, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya perbanyak sebanyak siswa. Kalau misalnya ada 30 siswa Bapak Ibu, ini saya langsung klik kanan salin ya, klik kanan salin, baru klik kanan lagi, baru tempel. Atau Ctrl C, Ctrl V Bapak Ibu. Sama ketika kita bekerja di PowerPoint. Nah, seperti itu. Jadi saya buat 30 Bapak Ibu. Kemudian setelah cukup 30, ini saya suruh siswa untuk mengisi komentar-komentar mereka dari setiap slide. Bapak Ibu, kita berikan di sini jangan mengganggu komentar yang sudah ada. Jadi pilih slide yang masih kosong. Ya, jadi di sini pilih slide karena itu Nana tuh nanti ada yang curang menghapus atau mengcopy paste ini ya, copy paste kerjaan temannya. Ya. Pilih slide kosong. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, caranya hampir sama ya. Oke, tapi sebelumnya Bapak Ibu, kalau misalnya mau mempercantik, di sini Google sudah menyiapkan template-template yang menarik di sisi kanan lembar kerja ini. Jadi silakan nanti dipilih Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya pilih yang ini, nanti dia akan otomatis akan berganti template-nya seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena saya mau siswa lebih berkreasi, saya biasanya kosongkan begini. Kalau nanti dia mau merubah warna-warnanya ini terserah mereka. Kemudian biasanya juga di sini saya sudah siapkan kolom juga. Jadi kolom bantu untuk menyisipkan nama Bapak Ibu. Ya, jadi kita pilih di sini sisipkan, lalu di sini ada kotak teks. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, pilih di sini sisipkan, kemudian ambil di sini kotak teks. Nah, seperti ini, lalu kita klik kiri lalu tahan ya. Jadi klik kiri lalu tahan, baru lepas. Nah, seperti ini. Ini harusnya tadi semua ada nama seperti ini Bapak Ibu. Nah, tapi saya sengaja supaya kita bisa bagaimana cara menghapusnya. Jadi cara menghapusnya sama dengan slide. Klik kiri di sini. Klik kiri di sini, kemudian sorot ke bawah, tekan Shift, tombol Shift, lalu klik kiri di sini, maka otomatis terblok semua, baru delete. Nah, seperti itu. Jadi cara kerjanya sama di di PowerPoint. Ya, saya Ctrl C lagi, lalu Ctrl V sebanyak 30 Bapak Ibu. Nah, maka secara otomatis ini akan semua kolom ini akan serupa dengan yang di atas. Semua slide ini sama dengan slide pertama tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekali lagi dimohon dengan hormat, Bapak Ibu boleh mengisikan lagi nanti di sini. Ingat tulis nama, kemudian mengambil kosong. Apapun komentarnya Bapak Ibu, walaupun itu hanya sebuah titik. Ya, caranya membagikan ke siswa, Bapak Ibu, sama tadi, kita pilih bagikan, ya. Kemudian ini lewati, ya, kita lewati. Kemudian ini berbagi dengan kementerian, ini kita klik kiri. Nah, lalu muncul panah nanti di sini ya, panahnya ini kita klik kiri, lalu dirubah lagi ke siapa saja yang memiliki link. Kenapa harus ke siapa saja yang memiliki link Bapak Ibu? Karena kalau tidak dirubah, maka Bapak Ibu yang atau siswa kita nanti yang tidak memiliki akun belajar.id dari kementerian, dia tidak bisa edit Bapak Ibu. Nah, makanya kita harus bijak merubah ke siapa saja yang memiliki link, sehingga siswa yang menggunakan email biasa pun bisa mengedit, ya, bisa mengakses.
Jadi kita rubah siapa saja yang memiliki link. Kemudian jangan lupa disalin. Kita salin linknya, lalu klik selesai. Lalu lagi-lagi kita lempar link ini ke grup siswa. Jadi masuk di WA, lalu kita masukkan ke siswa. Nah, seperti ini. Nah, tentu kita kasih perintah di sini Bapak Ibu. Nah, silahkan isi dengan baik. Ya, seperti itu. Apapun ini opsional ya. Nanti komentarnya disesuaikan Bapak Ibu. Nah, lalu kita kirim ke WA atau ke Classroom Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba lagi. Kita lihat Pak Freddy, kita lihat lagi responnya teman-teman kita di sini. Nah, oh sudah banyak nih. Ini nih ada yang ya Bapak Ibu di sini ada 8 pemirsa saat ini. Oh, ada 11. Kita lihat. Bapak Ibu silakan menuliskan namanya dulu. Kemudian isikan komentar di sini. Maaf Pak, izin tanya, kenapa di tempat saya hanya bisa dilihat ya, tidak bisa mengisi. Oh, bisa dilihat. Tempat Bisa saya. dilihat. Oh, maaf Pak. Oke Pak. Entar. Nah, betul Pak. Ternyata Bapak Ibu kita tadi lupa merubah ke editor ya. Mau. Terima kasih banyak Pak. Dengan Pak siapa Pak? Ya, jadi kita masuk di sini ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf ini ada kelupaan. Jadi kita masuk dibagikan Bapak Ibu di sini ya. Ini kita pilih lewati ya. Ini kita pilih lewati. Nah, nanti akan masuk di sini. Kemudian nah, sini ganti. Nah, di sini pengakses lihat saja. Nah, Bapak Ibu tadi itu hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit. Kenapa? Ini ada hikmahnya Pak ya. Bapak Ibu tidak bisa lihat. Nah, ini membuahkan kita mendapatkan sebuah pengalaman bahwa ini harus dirubah menjadi editor Bapak Ibu. Nah, sama tadi waktu di Google Doc. Oke. Setelah editor selesai, nah Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi silakan dicoba. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mengedit dan bisa menuliskan namanya sudah. Ya, kalau belum bisa Bapak Ibu, silakan di reload ya, di reload seperti ini Bapak Ibu. Klik kanan di sini, kemudian muat ulang. Nah, kalau belum bisa diedit. Nah, oke. Asria sudah ada. Oke, makasih Bu Yu Asria. Ini jangan diganggu Pak ya. Di sebelah ini Bapak Ibu, kita lihat, bentar ya supaya saya suruh. Kalau sudah ada 3 begini, itu berarti sudah ada orang di situ Bapak Ibu. Silakan cari pada orang yang, ini sudah ada 3 juga. Bapak Ibu, oh ini masih kurang ya, karena kita ini ada berapa nih bergabung Pak Fred malam ini. Iya, ada 50 lebih nih Bapak. Iya, sementara slide yang digunakan, yang disediakan cuma 30. Oke, yang jelasnya Bapak Ibu, oh keren ya, Ibu Asria, COVID-19 adalah, walaupun itu hanya 1 titik, Bapak Ibu cukup menuliskan nama aja udah luar biasa. Nah, patuhi protokol kesehatan ya, dengan Pak Edi, ya keren. Pak Muhlis, berat, berat pilih slide kosong. Oh iya, makasih Pak Mulis. Iya. Prapatsa Jayantara, wah keren. Wow, daring dalam kondisi penuh. Wah, cepat sekali nih ngetiknya nih Pak. Oh ya kan? Iya. Oke, Bapak Ibu, thank you semua responnya. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Nah, ini pasti akan menarik Bapak Ibu ketika siswa kita disodorkan dengan tampilan-tampilan yang seperti ini. Ingat, Pak Tri mau ngomong apa nih? Mau komentar lah. Ingat 5M. Oke. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu yang ya PPKM.
Ya, Pak Freddy mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak terkait dengan materi kita ini. Saya sudah menyampaikan tadi dengan dok ya, kemudian tadi dengan apa ya, dengan Google Google Site. Nah, ada yang merubah nih. Nah, ya ada yang merubah. Tidak apa-apa. Ya, sudah Ya, kreatif itu Pak ya. ya. Jadi sudah bisa merasakan semua ya Bapak Ibu, kita berkolaborasi dengan banyak orang secara online. Wow, keren. Nah, ini kalau misalnya mau buat persentase itu bisa dibagi-bagi ya. Kalau misalnya mau ada tugas bareng ya, bisa nanti saya slide 1, yang lain slide 2, yang lain slide 3. Nah, ini bisa banget. Dan ini tentu sangat membantu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita di ini, saya yakin ini dari semua kabupaten di Jawa Tengah ini, masing-masing di rumahnya ini bisa bisa merubah apapun yang ada di sini Bapak Ibu. Bisa menuangkan ide-idenya yang ada di sini. Saya di Sidrap, Sulawesi Selatan yang membuat file ini, ternyata Bapak Ibu di Jawa Tengah bisa merubah apapun yang ada di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, demikian ini. Jadi sayang kalau akun belajar kita itu tidak dimanfaatkan. Ya, sebelum saya serahkan ke Pak Freddy, saya juga ini Pak Fred, saya mau menambahkan ini ya, perbandingan akun belajar.id. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih masih di sini ya Bapak Ibu. Kita bergeser ke sini ya. Jadi saya mau menampilkan Bapak Ibu. Jadi bayangkan ini sudah ada 1547 GB. Saya juga di sini sudah punya email biasa Bapak Ibu. Ini saya punya email biasa. Ya. Nah, ini kalau saya buka drive saya yang ada di sini. Ini sudah 9,81 GB dari 15 GB. Jadi akun biasa itu hanya maksimal 15 GB. Sementara di sini penyimpanan di akun belajar saya ini sudah 15, itu sudah lebih 15 GB dan tidak ada batasnya di sini. Bapak Ibu, saya juga sudah punya apa ya? Punya akun. Ini akun yang saya pinjam ya Bapak Ibu, yang tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan oleh teman. Ini sudah 34 Bapak Ibu, 34,21 GB. Jadi ini tanpa batas penyimpanannya. Ya, jadi penyimpanannya itu tanpa batas. Sementara ini kita sudah dibatasi, ini sekarang sudah ada peringatan 9,81 GB dari 15 GB. Jadi tidak lebih dari 15 GB. Dan kalau sudah hampir penuh ini akan jadi merah Bapak Ibu. Dan kita di sini sudah disiapkan tombol untuk beli penyimpanan. Nah, berapa harganya? Setelah ada ini saya tidak pernah lagi coba-coba Bapak Ibu. Dulu pernah saya coba beli waktu itu hanya ya berapa lama dia kembali ke sini lagi Bapak Ibu. Jadi ada batasnya. Jadi harus dibeli. Jadi kalau 100 GB itu 100.000 lebih kayaknya. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu begitu besarnya bantuan dan perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud memberikan kita ruang dengan membagikan akun gratis belajar.id yang penyimpanannya tanpa batas. Dan tentu ini adalah sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan. Nah, seperti itu. Kemudian fasilitas lain Bapak Ibu saat ini kita belajar bersama bergabung dengan Google Meet ya. Google Meet dan salah satu kelebihannya dari semua ini Bapak Ibu itu kita bisa merekam ya. Ini kita bisa merekam. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang terlambat bergabung, demikian juga teman-teman kita yang tidak sempat bergabung pada malam hari ini. Insya Allah rekaman ini tetap tersimpan abadi di drive kita dan kita akan share nanti di classroom
Bapak Ibu. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya untuk sementara. Nanti kita lanjutkan ke tanya jawab yang lebih luas ya Bapak Ibu. Nanti mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lain kalau sekiranya kami ada kekurangan nanti pada penyampaiannya. Silakan Pak Freddy. Halo? Pak Freddy kelihatannya keluar. Pak Freddy kelihatannya keluar ya? Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sesi ini terkait dengan drive tadi ya, karena malam hari ini kita memberikan materi secara perlahan-lahan aja ya Bapak Ibu, santai saja, jangan khawatir Bapak Ibu, tidak ada penugasan yang spesifik yang seperti dulu kami lalui harus membuat slide, menyelesaikan slide. Di sini Bapak Ibu di level 1 ya, terutama di level 1 Bapak Ibu hanya diantarkan berupa materi berupa teori, kemudian kita hanya menunjukkan prakteknya secara umum. Nah, nanti pengembangannya ditanya jawab Bapak Ibu dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan penjelasan kami. Jadi ada 4 materi. Tadi saya sudah sampaikan dengan Pak Freddy bagaimana akun G Workshop ini Info Education. Kemudian juga tadi mengelola Drive. Nah, tadi saya juga sudah menampilkan bagaimana berkolaborasi dengan dokumen dan juga Google Slide. Besok malam insya Allah tidak ada halangan Bapak Ibu, kita akan membuat ini Google Form ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menjadwalkan Vicon dengan siswa di Google Calendar. Kemudian bagaimana mengoptimalkan Google Meet. Ya, seperti itu. Kemudian di hari ketiga Bapak Ibu, nanti kita akan bagaimana mengelola email dengan maksimal. Tadi sudah dijelaskan juga secara sepintas oleh Pak Freddy. Kemudian bagaimana mengelola classroom, itu mungkin yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana kita mengoptimalkan classroom karena saat ini sementara dalam belajar dari rumah. Kemudian nanti kita juga bagaimana membuat website pendidikan melalui Google Site. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang kita dapatkan nanti di hari ketiga. Selebihnya itu Bapak Ibu nanti kita akan kembangkan di tanya jawab. Dan sampai tanggal 30 ke depan Bapak Ibu, kalau misalnya masih dibutuhkan Vicon seperti malam hari ini, itu bisa Bapak Ibu. Vicon untuk 3 orang, kalau misalnya ada hal-hal yang mau ini, itu bisa juga Bapak Ibu. Mungkin nanti tinggal di chat saja saya atau Pak Freddy, dimohon kesiapannya. Praktekkan Google Calendar, misalnya Ibu mau memperdalam misalnya di doc misalnya. Nah, bagaimana caranya, atau mau mengulang lagi misalnya membuat soal di classroom, itu bisa Bapak Ibu dengan memanfaatkan Google Calendar tadi ya, video call. Ya, demikian Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tinggal mengaktifkan mic-nya ya Bapak Ibu, lalu angkat tangan. Ya. Ya, mohon maaf Pak Dirlen, itu sudah ada yang raise hand, monggo silakan dipanggil sesuai dengan urutan raise hand-nya Pak. Ya, gimana Pak? Saya mau nanya Pak. Iya, Pak Bambang Sutikno dulu ya Pak, ya silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirlan sebagai instruktur, dan untuk yang ini ya saya bertanya dulu tentang akun belajar dulu Pak, itu tentang akun belajar. Saya kan ngajar di SMP, iya. Terus untuk ini awal tahun ajaran baru kita mencoba untuk menggunakan lah, apalagi sekarang sudah boomingnya penggunaan GWE lah, Google Worksheet Education. Seperti itu.
Untuk kelas 8 dan 9 itu kan kita tinggal mengaktifkan akun belajar yang kemarin oleh lembaga. Itu kita tinggal mengaktifkan. Nah, untuk permasalahannya untuk yang masuk sekolah baru itu dari SD ke SMP, Pak. Dari SD ke SMP itu mereka kan akun belajarnya kan SD. Seperti itu. Ya. Itu apa masih bisa digunakan untuk di SMP, apa nanti itu ada perubahan akun lagi untuk anak tersebut, Pak? Itu kaitannya kebijakan berkaitan dengan akun belajar ini, untuk biar nanti kita pasti melangkahnya ke depan kaitan pelaksanaan untuk pemanfaatan akun belajar tersebut, Pak. Itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Bambang Sutikno ya. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan ini Pak juga pertanyaan saya Pak ke teman-teman kemarin ya. Ini juga menjadi dilema memang kita Bapak ya. Saya kan di SMA ya, ngajar di SMA Pak. Ya sama pengalaman Bapak, pertanyaan Bapak itu sama dengan yang saya lontarkan beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman. Karena kebetulan saya juga mengajar di kelas 10. Tentu yang mengajar di kelas 7 di SMP juga demikian. Nah, sementara yang kelas 7 itu waktu kelas 6 kemarin, atau saya di kelas 10 waktu kelas 9 kemarin itu ada sekolah belum membagikan akunnya ke siswa. Belum membagikan akun belajarnya ke siswa. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu saya belum dapat informasi bagaimana caranya untuk mendapatkan akun baru. Kenapa? Karena sesuai dengan surat dari kementerian kemarin bahwa akun belajar.id itu hanya bisa diaktifkan hingga tanggal 30 Juni ya, 30 Juni. Namun sampai saat ini saya lihat beberapa waktu yang lalu juga beberapa hari yang lalu saya ternyata masih bisa mengaktifkan akun-akun teman-teman yang belum diaktifkan setelah 30 Juni. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Nanti saya share di grup tempat kita pengaduan. Saya sudah mengajukan pengaduan. Permohonannya seperti itu Bapak Ibu. Kita tampilkan ada beberapa data dari sekolah kita, identitas kita yang kita tuangkan di situ. Untuk penambahan akun, mungkin dengan cara ini Bapak Ibu kita bisa mendapatkan akun baru, termasuk kemarin dengan siswa saya di kelas 10 sampai 12 itu kemarin masih ada siswa yang belum dapat akun, padahal dia bersamaan masuknya dengan teman-teman yang lain, jadi ada yang tidak dapat. Bahkan di sekolah kami ada guru yang tidak dapat akun, padahal sudah terdaftar di Dapodik. Begitu pula dengan siswanya. Nah, kemarin kita mengajukan aduan beberapa minggu yang lalu ya, kita mengajukan aduan. Tapi dua hari belakangan ini saya belum cek apakah ada responnya atau tidak. Nah, jadi untuk Pak Bambang mungkin itu yang sempat bisa saya sampaikan Pak. Sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada penambahan akun untuk siswa baru seperti kelas 7 dan kelas 10 di SMA. Mungkin ada teman-teman nanti yang sudah dapatkan informasi terbaru ya. Ya, kembali lagi di sini kita akan sharing informasi ya Bapak Ibu. Kita sharing informasi terkait juga dengan materi dari awal sampai akhir saya tadi dengan penyampaian Pak Freddy tadi dan apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman ada ide-ide baru, ada temuan baru yang bisa kita sampaikan ke teman-teman itu lebih bagus Bapak Ibu, karena di IG itu lagi-lagi kita akan sharing dan and growing together. Jadi kita di sini berbagi Bapak Ibu ya, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, cuma di sini karena kita berasal dari ilmu yang beragam ya, ada yang masih setengah-setengah, ada yang mungkin belum bisa, ada juga yang sudah bisa sebenarnya tapi sudah ikut bergabung di sini Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini betul-betul secara umum apa adanya dan penuh dengan keterbatasan. Jadi silakan Bapak Ibu, itu yang sempat ya, mohon maaf Pak Bambang sekali lagi bahwa itu yang sampai saat ini saya ketahui bahwa belum ada
kami sudah bermohon tapi belum ada respon dari kementerian untuk penambahan itu. Ya, kemudian kalau pengalaman saya juga ini ada Pak, ada 2 orang tadi saya buat classroom ya. Sudah ada waktu di SMP dia sudah punya akun belajar, kebetulan sudah dibagikan. Nah, itu bisa dipakai di SMA. Tentu begitu juga nanti di SMP Pak Bambang, nanti kalau misalnya ditanya siswanya ada nggak yang punya akun belajar dari SD, itu bisa digunakan gabung di SMP Bapak. Terus kita pakai itu. Ya, silakan Pak ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Bambang ya, itu yang sempat saya sampaikan Pak. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, nambah sedikit Pak, resikonya itu memang kita langsung melangkah karena PPDB awalnya itu tidak mendata akun. Kemarin baru ada ide itu, akhirnya kita juga kelabakan mengumpulkan akun. Mereka pun guru SD-nya itu ada yang aktif mengaktifkan, ada yang tidak aktifkan, ada yang diaktifkan oleh siswa dengan otomatis passwordnya kelupaan. Itu paling yang bisa membetulkan kan operator SD-nya. Repotnya ya juga banyak juga yang kemarin tak coba. Iya betul Pak. Iya betul Pak. Iya, makasih banyak tambahannya Pak Bambang. Oke. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Berikut ada Pak Irno Prakosawa, ini Bapak ini sering ketemu di dunia maya nih, dengar namanya. Oke, silakan Pak Irno. Iya, terima kasih Pak Dilan. Assalamualaikum semuanya, Bapak-bapak, Ibu semua yang ada di sini. Pak Dilan sudah ketemu Pak Steven secara langsung ya, alhamdulillah. Kalau saya nggak pernah ketemu ya, cuma di Revo itu sering menyimak aja Pak Steven, terus Pak siapa yang tuh yang dari sekolah Sikal. Oke, saya hanya akan apa istilahnya, kalau Pak Dilan tadi berbicara masalah sharing, saya juga pengen sharing juga lah intinya, apa yang saya ada, apa yang saya punya itu kalau saya berikan kepada orang yang lain itu bukan berarti berkurang, tapi insya Allah akan bertambah untuk saya sendiri ataupun rekan-rekan yang ada di sini. Begitu Pak Dilan. Untuk satu hal yang saya mau tanyakan adalah untuk kegiatan Google Meet ini di classroom kita, di classroom GWE ini, Google Worksheet ya, sekarang namanya Google Worksheet. Dulu waktu pertama buat masih Google Suite Education di 2016 itu saya buat itu. Jadi ya sudah ganti sekarang namanya jadi Google Worksheet Education. Itu kan kalau Google Meet sebetulnya bisa ditampilkan linknya untuk Meet ya di Google Classroom-nya. Bisa. Ya, itu kan akan lebih baik di on-kan aja. Jadi misalnya teman-teman itu mau diskusi atau misalnya mungkin ada request untuk kita mau ketemuan di Meet ini, untuk ini bagaimana ya caranya, seperti yang Pak Dilan panjenengan yang seperti Pak Dilan tadi bilang mungkin bisa janjian dengan kami ya, sebetulnya bisa aja langsung invite langsung di Google Meet-nya seperti itu. Jadi saya tadi sempat kebingungan nyari linknya Google Meet-nya, loh kok nggak tampil di kelasnya, karena saya biasanya tampilan Meet-nya itu langsung tampil di Google Classroom gitu. Jadi kalau mau gabung ya tinggal klik aja seperti itu. Itu untuk yang Google Meet. Jadi tidak perlu membuat Meet lagi di materi seperti yang panjenengan buat di kegiatan ini gitu. Tapi langsung di classroom-nya kan bisa gitu. Itu saya sedikit apa ya, mungkin masukan. Kalau saya sih di sekolah saya langsung aja pakai itu, jadi tidak bikin link-link lagi, tinggal klik gabung gitu aja. Ada beberapa teman kita yang memang yang tidak punya yang tidak pakai akun belajar ID itu nggak bisa biasanya ngeklik di sini, atau mungkin belum masuk sebagai anggota. Nah ini sudah tampil ini sudah tampil Pak kalau di jendela jenengan, karena jenengan ini kan posisinya owner ya kan. Kalau di jendela saya tidak tampil Pak, ini Pak
karena tidak ditampilkan. Saya mohon izin untuk share screen, boleh Pak? Boleh Pak, boleh, silakan. Ya, supaya bisa saya tunjukkan. Tapi sebelumnya ya Pak Irno ya. Ya. Sekedar informasi bahwa ini Pak Freddy ada ya. Ini saya mau tanya Pak Freddy dulu, apakah pengaturan classroom-nya yang tidak menggunakan akun belajar untuk membuat classroom-nya atau ada pengaturannya? Sebelum Bapak tampilkan ya, yang saya tampilkan ini Pak, ini yang pelatihan saya yang ini saya buat sendiri kelasnya. Kemarin kita juga ada pengimbasan, ini ada 503 siswa untuk seluruh Indonesia. Ini berapa Pak? 500 Pak? 503 siswa. Keren sekali. Ini kemarin kelasnya saya buat Pak ini. Jadi Iya. kalau lihat tugasnya ini baru Pak, tanggal 9 Juli Pak yang kemarin ini. Iya. Nah, Itu kan tampil Pak ya. Itu iya. tampil Pak ya. Iya. Coba ini yang kelas ini Pak Dilan kan juga kan itu yang paling atas lah itu. Nah, ini kan ceritanya gini Pak. Kelas yang saya tunjukkan ini Pak, yang saya buat tadi itu saya buat dengan akun belajar.id, dengan akun ini Pak. Ini akun ya, ini yang akun tadi ini. ya. Nah, Terus yang ini tadi yang mana nih? Yang mana yang tadi? G2 sebelah kiri Pak, paling kiri Pak tadi Pak. Oh, Ya, yang yang ini ya? paling ya Nah, itu. saya buka di sini. Coba Ini dibuka Pak. yang ini saya bukan pemilik kelas ini Pak. Saya di sini hanya ditambahkan sebagai pengajar Pak. Yang punya itu yang nomor 1 Pak. Yang ini. Tidak apa-apa Pak. Kalau panjenengan bisa klik itu, coba rodanya diklik Pak. Yang sebelah itu, ya. Kemudian bawah sendiri Pak. Bawah sendiri Pak. Ada link Gmeet. Ada Pak. Ada. Ini berarti ini membuatnya ini dengan akun berarti kan biasa. ownernya Pak Freddy, panjenengan hanya sebagai teacher ya, Iya. dan tidak dijadikan owner. Tidak dijadikan owner. Iya. Kalau panjenengan Jadi, dijadikan owner itu pasti bisa menyeting untuk tampilan Gmeet-nya gitu. Nah, kemarin saya buat kelasnya Pak seperti yang saya tunjukkan tadi itu Pak. Ya enak seperti yang Bapak bilang. Iya. Nah, seperti ini nggak ada ini. Iya. Ada di Itu sini ada. harusnya kan ada Iya. linknya. Ya, Iya. benar Pak Irno. Nah, benar Pak Irno. Iya. Nanti di classroom kita bahas lebih lanjut Pak. Ya, Ya. ya mungkin ini juga bisa jadi tambahan pengetahuan buat teman-teman kita yang ada di sini. Jadi sebetulnya link Google Meet itu bisa langsung tampil di layar. Ya, dilihat. Tinggal klik aja sudah bisa gabung seperti itu mengenai Gmeet itu. Kemudian saya sedikit menambahin tentang akun belajar.id. Itu kan kalau akunnya itu ketika dia di jenjang SMP maka akan add siswa.smp.belajar.id seperti itu kan ya Pak ya. Iya. Iya. Nanti kalau di SMA tentunya lah ini yang jadi permasalahan kalau anak itu pindah jenjang, apakah akan langsung digenerate di Dapodiknya seperti pada waktu itu atau bagaimana? Karena kan apa ya? Kita tidak tahu kebijakan akun belajar.id itu seperti apa. Karena kan ada indeks tingkatnya, ada indeks apa? Jenjangnya. SMA.belajar.id kan gitu. Kalau SMP ya smp.belajar.id seperti itu kan. Jadi ini yang agak repot kalau di Dapodiknya itu juga belum masuk, apalagi Dapodik 2022 kan baru rilis kemarin. Untuk akun belajar.id juga mungkin belum tampil juga gitu. Dulu waktu awal-awal belajar.id itu kita cuma dapat 5 tera loh Pak. Baru ini kemarin panjenengan ini tadi saya lihat kemarin itu begitu masuk ke dalam ini, ke dalam GWE ini saya lihat di drive-nya wah sudah unlimited seperti punya sekolah saya kan gitu. Tadinya cuma 5 tera, tapi begitu saya lihat yang ini ada GWE, saya lihat lagi wah sudah benar-benar unlimited gitu. Gitu Pak untuk akun belajar.id. Saya kira di sini saya sekedar apa ya, sama-sama sharing juga. Saya tidak pernah ikut GWE dari beberapa pelatihan-pelatihan yang dijalankan. Saya tuh apa ya, mau ikut GWE itu
Apalagi dulu waktu awal pandemi Agustus itu Revo sudah mengadakan pelatihan-pelatihan itu saya cuma ngikuti aja, cuma lihat di YouTube-nya aja, nggak pernah daftar ikut pelatihan. Baru kali ini saya ikut daftar pelatihan. Jadi ya mohon maaf, tentunya saya tidak bisa, mungkin kurang mengikuti perkembangannya Google Workspace Education karena aturannya sudah lain. Kalau dulu bisa 250 orang untuk Google Meet, sekarang dibatasi sampai 100 orang untuk pesertanya. Dulu saya sempat merasakan yang 250 orang. Sekarang sudah tidak bisa 250 orang. Kalau mau 250 orang harus bayar lagi entah berapa dolar per anaknya gitu. Gitu ceritanya. Saya kira itu aja Pak untuk yang Google Meet-nya, kalau bisa ditampilkan di itu di classroom-nya sehingga bisa kita itu gampang tinggal klik gitu aja sudah gabung. Terus yang solusinya untuk Pak Bambang Sutikno mungkin seperti ini Pak. Kalau classroom panjenengan itu bisa mengundang siswa yang tidak menggunakan akun belajar.id, undang saja Pak. Belikan kode kelasnya. Ya. Nah, itu memang sudah ya alternatif yang kedua seperti itu. Ya, gitu aja Pak. Gampang. Ya, itu bukan jadi masalah karena nungguin. Iya, dari SD. Makanya itu. Yang penting kita tetap bisa memberikan keilmuan kita. Prosesnya tetap bisa kita laksanakan. Yang penting istilahnya jangan sampai generasi kita itu terputus dengan adanya pandemi seperti ini. Terima kasih Pak. Ya, gitu Pak Bambang, gitu Pak Dirlan. Mohon maaf sekali, saya masih banyak sekali kekurangan. Hanya berbagi saja apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Kalau kurang ya banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Dilan, terima kasih Pak Freddy, terima kasih semuanya Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak Irno Prakosa yang telah menambahkan ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ini sudah nampak ya perbedaan daripada pemanfaatan akun belajar.id ya. Nah, saya sudah pastikan bahwa kelas yang dibuat ini ya dari Pak Freddy ini saya sudah pastikan ini mungkin dibuatnya dari akun biasa. Jadi di sini saya bukan membuat ini. Nah, ini juga ada bagusnya Pak Freddy membuat ini. Kenapa? Kita sudah langsung bisa membedakan. Ya, begitu Bapak Ibu. Nanti hari ketiga ya, insya Allah kita akan berbicara banyak tentang Google Classroom. Bagaimana mengoptimalkan Classroom dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau Classroom-nya kita buat langsung dari akun belajar.id, Bapak Ibu yang seperti ini, itu nanti otomatis link Meet-nya itu langsung ada di sini, Bapak Ibu. Dia langsung ada di sini. Tapi kalau misalnya kelasnya bukan dari akun belajar.id membuatnya, itu tidak ada linknya yang ada di sini. Tetapi akun biasa, akun belajar.id bisa gabung semua di Classroom. Awal-awalnya Pak Irno itu kalau misalnya Classroom-nya dibuat dari akun belajar.id, akun biasa itu nggak bisa masuk. Nah, awalnya itu, awal mulanya waktu belajar ID pertama diluncurkan, kita buat kelas siswa itu susah masuk. Kenapa? Karena waktu itu banyak siswa yang tidak mengaktifkan atau belum mengaktifkan akun belajar.id-nya. Ya itu karena memang pengaturan di adminnya belajar.id seperti itu. Termasuk G-Drive yang hanya 5 tera sekarang jadi all bisa bebas, itu juga karena pengaturan di adminnya belajar.id seperti itu. Dan itu posisinya memang di Kemdikbud untuk yang urusan itu. Bahkan mungkin kalau lupa password itu saya tanya bagaimana coba Pak Dirlan. Kalau lupa password akun belajar.id. Kalau lupa password akun belajar.id itu yang reset itu adalah admin sekolah. Admin sekolah. Ya, admin dalam hal ini kepala sekolah. Karena memang diberi akses seperti itu di adminnya. Karena memang diberikan akses seperti itu di adminnya. Tapi kalau untuk pembatasan classroom-nya tidak diberi akses, setahu saya. Admin sekolah tidak diberikan akses untuk pembatasan akun
Misalnya, otoritas pengguna Google Classroom-nya. Gitu. Jadi tergantung admin di Kemdikbudnya memberikan otoritasnya seperti apa. Demikian. Ya, Bapak Ibu ya, kita sudah hampir berada di penghujung acara. Ini saya share link absennya, Bapak Ibu. Pak Freddy belum ada, jadi terpaksa saya harus kerja sendiri nih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya apa ya, ada kendala teknis. Ya, mungkin ada lagi yang raise, kalau tidak ini ada. Oh ya, silakan. Ya, monggo Pak. Pak siapa? Pak itu Pak Bambang ya, sepertinya mic-nya belum dimatikan. Oke. Mic-nya Pak Bambang belum dimatikan. Oke. Sorry. Oke, silakan Pak. Pak Bambang mic-nya mati, Pak. Pak Freddy masih terkendala jaringannya. Ya, sudah masuk ini Pak Dirlan. Iya, sudah masuk Pak. Iya, mohon maaf Ge. Di Batu Warna itu memang agak susah. Ini besok saya mau turun gunung aja nih. Ya, terima kasih Pak Dirlan Ge. Tadi nggak sempat menyimak Ge karena memang. Silakan, masih ada yang mungkin ditanyakan dari G. Waalaikumsalam. Ini saya Pak dari Tegal Pak, Ahmad Darsono. Oh, G, monggo silakan Pak Ahmad. Ini mau tanya dari apa ya? Untuk selanjutnya kira-kira ada ininya modulnya enggak ya? Karena saya terbiasa seperti itu ya. Maksudnya kalau ngikuti seperti ini biasanya kadang terlalu cepat gitu loh. Saya kadang-kadang kan sinyal juga kadang-kadang pengaruh ya. Saya tadi juga terputus-putus ya berkali-kali itu. Oh, J, Pak Ahmad. Sudah masuk Google Classroom ya, Pak Ahmad ya? Sudah di Google ya. Classroom Sudah. itu kita sudah sediakan Google Slide berupa materi. Selain penugasan itu ada materi. Itu silakan untuk bisa dibuka itu di situ Pak Ahmad. Kalau soft copy-nya ada nggak ya? Saya harus ini ya. Harus nyekreen screenshot itu ya. Kalau di copy biasa bisa nggak itu ya? Saya udah baca-baca sih. Cuma kan harus buka lagi. Itu langsung saja langsung masuk Google Classroom Pak Ahmad ya. Ya harus buka. Oh. Ya, berarti harus buka. Karena kalau di layar itu saya juga matanya udah nggak ini ya, nggak. Kalau lama-lama ini juga nggak ini, lebih enak pakai tulisan gitu loh. Berarti harus dipindah dulu ya. Mohon maaf Pak Darsono, itu kan kalau nggak salah PowerPoint ya materinya. Panjangan buka yang di Classroom itu PowerPoint apa PDF? Yang PDF kok? Bukan PDF ya? Slide Pak. Nggak tahu itu apa. Slide biasa kok. Lah, slide itu Google Slide Pak. Itu bisa di save as PDF sebetulnya. Nanti kalau panjenengan mau soft copy mungkin bisa di save as PDF-nya. Mungkin bisa dibantu oleh internet. Bisa, insya Allah bisa langsung di save PDF. Gini aja Pak. File nanti di download. Oh ya udah, berarti ya. Bisa nanti itu di PDF kan ya. Bisa kok Pak. Oh ya udah, masih ya. Saya belum di download, Tenang aja Pak, nanti jenengan seperti di latihan bagian 1 itu kan pandangan harus berani untuk mencoba-coba. Bolehlah dicoba-coba Pak. Iya, dicoba-coba. Cuma kalau misalnya nggak dalam bentuk kertas, itu kan di layar monitor saya nggak bisa berlama-lama. Ya, nanti kalau sudah jadi PDF, jenengan bisa cetak. Nggih Pak Darsono nggih. Iya, makasih.
Pak Freddy, saya tambahkan Pak Freddy. Oh iya, silakan Pak Ya, Dirlan. untuk Bapak ya, kalau misalnya mau dapatkan modulnya, itu bisa langsung masuk aja Pak di sini. Jadi masuk di classroomnya, pilih tugas kelas. Ini Bapak kan sudah dapat ini ya semua. Nah, tinggal buka ini saja Bapak. Lalu kita klik yang ini Bapak ya. Bapak ini supaya kita tidak kehilangan jejak. Tampilan layar ini masih ada utuh di sini. Bapak Ibu bisa klik kanan lalu buka link di tab baru. Nanti akan pindah ke sebelah. Sebenarnya bisa langsung klik yang ini langsung Pak, tapi nanti kita kan mau download ini lagi ya, mau ambil lagi. Nah, jadi masuk di sini Bapak. Nah, ini kan Bapak persoalannya kan nanti bukaannya ini selalu online-nya, nanti masuk classroom baru buka lagi. Ini bisa dibaca offline Pak, caranya buka seperti tadi ini Bapak ya, mulai dari sini tadi kita buka, setelah terbuka ini pilih file Pak, ini ya, pilih file. Nah, pilih file, kemudian pilih download. Ini Bapak ya. Lalu pilih PDF, Pak. Mau jadi gambar juga boleh, mau jadi teks biasa boleh. Ini banyak pilihan, Pak. Mau jadi PPT juga boleh. Nah, kemudian jadi PDF. Nah, nanti munculnya di sini, Pak. Bisa juga misalnya file, kemudian pilih download, pilih PowerPoint. Nah, nanti munculnya di sini, Pak. Nah, ini. Nah, sekarang kita bebas, Pak. Mau membaca dengan PowerPoint, tinggal buka aja sini. Nah, ini, Pak, PowerPoint-nya. Atau dibuka di PDF-nya. Ya, makasih. Ya, seperti itu, Pak. Nah, ini kalau PDF-nya ini seperti ini. Ini nanti jadi buku. Ini bisa dibaca offline, Pak. Karena itu nanti filenya muncul di download Pak ya. Saya kira tidak asing lagi bagi kita semua di sini Bapak. Ya, itu mungkin yang sempat saya tambahkan. Makasih Pak Freddy. Pak Ahmad Darsono. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu boleh mengisi presensi, Bapak Ibu. Jangan lupa Pak Freddy, siapa tahu keluar lagi, Pak. Saya oh, masih ada. Oh ya. Belum bisa mengisi presensi ya, Pak. Kita muncul lagi. Halo. Ya, silakan. Pak Irno. Saya belum bisa mengisi presensi ya. Perlu izin begitu itu? Ibu menggunakan akun apa, Bu? Akun kan akun belajar ID, bukan? Harus belajar ID ya, Pak? Enggak harus, Ibu. Akun biasa juga bisa. Oh. Tapi kok tidak bisa ya? Nah, ini Bu, ya misalnya ini tinggal klik aja nih Bu ya. Ibu mengabsennya lewat HP atau laptop, Bu? Laptop. Ini langsung terbuka, Ibu. Saya menggunakan akun biasa. Coba saya tes. Pakai akun biasa. Itu, Pak. Bu Aminta mungkin bisa sharing dulu, jadi kita bisa lihat situasi dan kondisi di sana. Iya Pak, sebentar. Mungkin di setting izin itu Pak yang belum di setnya ya. Justru salah klik ini. Ini kan sudah terbagi belum Pak? Ya sudah terbagi. Layar saya. Atau mungkin Ibu sudah mengisi. Nah ini kan saya. Ibu atas nama siapa Ibu? Aminta Ningsih. Aminta Ningsih. Ntar saya hapus emailnya Ibu dulu ya. Ini saya batasi cuma satu kali Ibu. Ibu sudah login pertama tapi tidak lanjut, jadi
tidak Oh bisa iya, masuk iya. lagi. Nah, Ibu boleh coba lagi sekarang. Ya, coba ya Pak. Ya, di reload aja Ibu. Insyaallah bisa Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Iya, iya. Ya, tadi saya hanya batasi Baik. 1 kali menjawab Ibu. Nah, Iya, iya. sekarang Berarti saya stop screen ya Pak. ya boleh. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Coba untuk saya Pak, kayaknya saya tadi pakainya belajar ID, cuma sekarang pakainya biasa ya. Maksudnya Pak mengisi absen ya Pak? Iya, nggak bisa Nggak apa-apa. itu kalau pakai. Nggak apa-apa Kalau yang Pak. umum nggak bisa itu kayaknya. Bisa Pak. Ini saya sudah atur kok. Ntar Oh saya iya. lihat presensinya ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita belajar nanti juga, kita akan belajar nanti membuat presensi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya sudah coba mengisi tadi ini. Ini sudah ada 24 responden. Kita lihat siapakah teman-teman kita yang sudah mengisi. Pak Didin, ini Pak Agus, Pak Edi, Bu Sri, Pak Karyono, Pak Kasmini, Pak Bambang ada ya? Ini ada. Urutan 21 Bapak mengabsen. Pak Bambang Sutikno, SMP Negeri 1 Karanganyar. Yang tanya Karanganyar. itu Pak siapa tadi? Pak Muhyiddin baru masuk. Nah, Ibu Samiati udah masuk juga. Susul Ibu Dwi. Masuk Pak, insya Allah otomatis. Nah ini. Baru 32 sudah mengabsen Bapak Ibu. 34. Ya, nanti hari kedua ya, besok insya Allah kita akan belajar bagaimana membuat soal, bagaimana membuat presensi. Ya, bagaimana membuat, ya nanti kita belajar cara membuat soal yang seperti ini Bapak Ibu. Membuat aturan seperti ini, kenapa bisa klik lainnya, ini pilihan ganda tapi bisa lainnya. Di sini tidak boleh kalau tidak dengan email. Di sini tidak boleh kalau tidak dengan belajar.id. Nah, besok kita akan belajar seperti ini, Bapak Ibu ya. Oke, siapa tahu ada lagi Pak Freddy, teman-teman kita yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Masih ada 4 menit. Ya, mohon ya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Ibu. Mungkin saya tadi terlewat informasinya. Mau tanya apakah pertemuan dengan Google Meet seperti ini dibatasi waktunya atau tidak ya Pak? Oh ya, makasih banyak Ibu. Pertanyaan bagusnya. Ini Terima kasih. tidak sama dengan platform yang lain Bu ya, yang gratisan yang lain ya. Kalau gratisan yang lain itu ada batas waktunya. Ini sepanjang masa bisa kita gunakan, sepanjang jaringan masih ada Bapak Ibu ya. Tidak ada durasi waktu ya, seperti ini tidak ada durasi waktu. Saya biasa lupa mematikan habis pikon dengan siswa. Mulai dari jam 9 saya selesai pikon, terus ada yang nelpon, saya lupa matikan, terus saya keluar, habis maghrib baru pulang, on terus Ibu. Catatannya pakai belajar ID ya Pak ya? Iya, belajar ID. Ya, kalau pakai Belajar akun ID. biasa ya 60 menit. 60 menit Oh, ya. kalau pakai akun biasa 60 menit. Iya, dibatasi 60 menit. Terima kasih Pak Dirlan, Pak Irno. Iya, anjir.
Betul Pak, saya juga pernah seperti itu Pak. Satu hari itu setengah hari dari pagi sampai sore itu tidak pernah mati, Iya. nggak putus. Nah, ini nggak putus loh Bu, sepanjang jaringan stabil. Kalau platform lain itu ada, walaupun jaringan stabil, tetap setelah sekian menit dia putus, harus masuk lagi. Kalau Meet kelebihannya terkadang itu Pak Irno ya mungkin punya pengalaman, biasa terputus, dia nyambung sendiri, tidak perlu korek-korek yang lain, dia nyambung sendiri nanti Bu. Ya, otomatis nyambung sendiri. Iya. Saya pernah buka 5-6 jendela, semua Vicon ya tidak ada masalah, yang penting koneksi stabil. Kuncinya di koneksi stabil, bukan koneksi cepat sekarang itu. Kalau koneksi cepat tapi nggak stabil percuma. Oh, bisa 5 jendela itu Vicon Pak? Bisa Saya Ibu. sudah melakukan 5 jendela bisa, Vicon. Ibu, bisa. Iya. Jadi mau buat kelompok Ibu bisa nanti ada bagian seasonnya ya Pak Irno, nanti kan ada bagian itu bisa dibagikan itu cara apa membuat 5 jendela itu bisa dibagikan. Sabar nunggu Pak Dirlan itu Pak, bukan saya. Nanti di Meet Bapak ya. Semangat sekali Bapak ya, belum. Alhamdulillah teman-teman ini pada semangat sekali ini. Ya, itu bisa dipraktekkan loh Pak, 5 jendela itu bisa kita praktekkan ketika misalnya siswa itu mau diskusi kelompok Pak secara online. Itu bisa kita praktekkan nanti di situ. Kita skat itu ya, 5 jendela. 5. Untuk yang akun belajar ide ini kan saya belum pernah nyoba untuk breakout ya, istilahnya pembagi. Ya. Bor. Ya, itu Pak Dilan udah pernah nyoba itu untuk breakout itu untuk yang pakai akun belajar ide. Iya, pernah. Sudah pernah ya? Sudah. Karena kan untuk akun sekolah saya itu kan Google Workspace fundamental ya. Jadi pakai akun sekolah itu saya belum enggak dapat fasilitas breakout itu udah dapat. Iya. Ya. Berarti ini kan akunnya kan sudah akun Google Education yang mungkin esensial mungkin ya. Mungkin untuk yang belajar ID ini. Iya. Karena kan tingkatannya masing-masing, tinggal MOU-nya pemerintah dengan Google seperti apa. Masuk Mas Nadim mau MOU yang tingkatnya rendah kan kayaknya nggak mau deh. Ada yang tanya breakout Pak Dilan. Sama, saya juga mau tanya itu. Bor. Esensial apa room. tadi Pak? Esensial kalau saya bicara tadi, masalah Google Workspace Pak Dilan ini kan Google Workspace Education kan ada tingkatannya ya Pak Dilan ya. Kalau tingkatannya saya mau maaf Pak Irno, saya enggak tahu. Saya tahunya menggunakan aja ini. Oh yang gitu saya ya. tahu hanya yang 2 aja, yang yang biasa dengan yang ini. Kalau yang SCHID yang akun sekolah itu mungkin yang pembeda lagi ya. Jadi, ya itu beda Pak. Oh beda kita ya. Cuma dapat kita ya, cuma berarti dapat ada 3. fundamental Pak. Itu 2016 saya buat dari yang full free dari 250 user bisa masuk sampai akhirnya dipotong tinggal hanya boleh 100 untuk apa gimmicknya, terus tidak mendapatkan bor juga breakout room itu gini loh Bu ceritanya. Ini kan kita sudah terdiri dari 40 ya, 50. Kemudian Pak Dilan pengen supaya sebagai host supaya kita kerja kelompok. Lah nanti dibagi sama Pak Dilan. Oh, yang ikut kelompok saya siapa, yang ikut kelompoknya Bu Harmini siapa, yang ikut kelompoknya Pak Ahmad Darsono siapa, seperti itu. Maksudnya breakout itu seperti itu. Jadi ketika kita jadi ya dipecah ya, pintar Bu Nur Arifah, dipecah jadi kelompok-kelompok seperti itu. Gitu saya kira gitu ya Pak Dilan. Gimana Bu Amin Taning sini sudah lebih dari 1 bulan. Itu berarti kita hanya kalau sudah di breakout itu kita hanya bisa ikut di salah satu kelompok itu atau bisa masuk di semua kelompok gitu Pak. Misalnya di breakout jadi 5 kelompok itu. Kalau dengan posisinya host ya super power toh ya Pak Dilan ya. Oh gitu. Waduh, sudah bahas materi yang akan datang ini. Jauh sekali ya Pak Dilan. Hebat teman kita ya, keren sekali. Aduh, semangatnya Bapak Ibu. Penasaran juga teman-teman ini ya.
Step by step aja, Bu. Iya. Ya, Daun nanti nanti Ya baik. supaya Ibu penasaran lah, lebih semangat menunggu ini. Pak Ahmad Darsono Baik, monggo. baik. Pada bocor dong. Wah, ini Iya. terima kasih sekali nih. Boleh mau tanya lagi ya? Ya, boleh, Pak. Ini, nah saya kan di sekolah memang belum pakai ini ya, pakai belajar ID ini. Jadi belum pakainya yang lain lah gitu ya. Nah ini siswa saya yang baru kelas 1, kebetulan saya kan wali kelas gitu. Nah itu sudah dapat belajar ID atau belum ya? Gimana? Terima kasih. Oh ya, Pak Freddy sudah gabung lagi, Pak Freddy. Kelas, ya. Kelas Aduh, berapa butuh Pak, perjuangan, Pak? siswanya? Oke. Gimana? Siswanya Gimana? kelas berapa nih, Pak? Kelas berapa, Pak? Ya. Siswanya kelas berapa? Yang siswa yang kelas 1 baru. Oh, kelas 1 baru. siswa baru. Oke. Belum, Pak. Oke, siswa baru, nggih. Iya. Oke, sementara kan kemarin baru kelas 5-6. Kebetulan saya kelas 5, kelas saya sudah ada untuk apa akunnya. Baru kelas 5, Pak. Kelas 5-6, nggih. Ini masih coba diusulkan tadi seperti yang Pak Dilan bilang, nggih. Saya bilang katakan coba diusulkan ke kementerian. Nanti semoga-moga di ACC. Maaf, kelas mungkin, Pak. Berarti kelas berapa? Kelas 1 SMK ya? Kelas 1 SMK. Berarti Oh, kelas yang 10. SMK. Kelas 10. Oh, kelas 10 berarti, nggih. Lain SD. Kelas 10 nggih. Belum ya Pak Dilan ya yang untuk SMP. Kalau kelas 10, iya, kalau kelas 10 itu membawa akun dari SMP-nya, Pak. Oh, sudah Bawa ada akun. berarti ya? Iya, cuma kelemahannya nanti siswa kita yang kelas 10 itu ketika lupa password, dia harus reset admin di sekolah sebelumnya. Oh. Itu kekurangannya Pak akun ini. Nah, seperti Pak Irno bilang tadi, apakah nanti di-generate ulang? Apakah nanti semua user di ini setiap terutama yang siswa baru itu akan di-generate ulang sehingga dari tadinya membawa SMP belajar.id berubah menjadi SMK belajar.id. Nah, seperti itu kita tidak tahu seperti apa kebijakan ke depan. Yang jelasnya email itu bisa dipakai selamanya, Bapak. Bisa kita pakai selamanya, cuma nanti kan yang masalah itu siswa kita nanti kan berbeda. Jadi ketika nanti SD sampai SMA itu terus SD belajar.id. Nah, celakanya ketika dia lupa password, resetnya harus di admin di sekolah asal akun itu pertama kali dia dapatkan. Itu mungkin Pak Freddy yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada teman dari yang lain ya bisa. Ya itu mungkin itu Pak, kurangnya strategi berpikir ke depannya bahwasanya siswa kita itu berjenjang. Jadi akunnya harusnya bisa dilimpahkan, bisa di manajemen di tingkat yang lebih tinggi. Seperti Dapodik itu karena mau pakai NIK tapi tidak pernah berani karena beda institusi, kan? Sebetulnya kalau pakai satu akun NIK aja kan sudah cukup menyelesaikan permasalahan. Gitu. Ketika dia naik jenjang itu kan gampang. Ya, itu yang mungkin pemerintah kita belum bisa memberikan akun yang istilahnya satu seumur hidup. Biasanya seperti itu. Gitu Pak Ahmad Darsono, solusinya tadi ya buat kelas menggunakan belajar ID, kemudian mengundang pakai akun Gmail umum. Gitu aja, gampang. Ya, sudah saya buat seperti itu. Cuma ini tadi penjelasannya tadi itu ya luar biasa itu. Semuanya itu yang memberikan itu luar biasa sekali. Wawasan. Karena gini, saya sendiri belajar ID sendiri setelah saya cari-cari sendiri. Sekolah itu belum membuka ya. Jadi sekolah masih menawarkan kemudian akhirnya menggunakan model gitu loh. Nah itu. Walaupun guru sendiri banyak juga yang menggunakan dilarikan ke belajar ID gitu. Menggunakan ya Google Classroom lah istilahnya seperti itu, dan seterusnya pakai yang lainnya. Sementara kalau model kan guru kan banyak kesulitannya ya, perintahnya
bikin Kalau pusing lah modul gitu. itu memang kompleks sekali, Bapak. Saya pernah mencoba pakai, mencoba membuka, tapi saya pikirkan teman-teman rekan-rekan saya yang sudah sepuh-sepuh itu kasihan saya, terus terang. Iya, Betul-betul sangat iya, iya, kompleks iya. dan terus terang sangat lengkap sekali. Tapi ya gitu, kasihan buat yang Iya. istilahnya Iya. pegang mouse aja ndredeg gitu loh. Kalau lengkap iya saya akui gitu. Ya ini kemudian juga masalah kan siswa kami ada 1.500 ya. Kalau misalnya nggak dibagi 3 termin ya server kami belum sampai jauh itu. Nah, itu Pak, servernya Pak, repot. Kalau dengan Google kan kalah jauh Pak servernya Pak. Nah itu. Sementara kalau belajar ID, tadi informasinya wah luar biasa sekali ya. Google Meet aja bisa free kayak gitu ya, nyambung sendiri kalau terputus kayak gitu ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Freddy ada nih, ada Ibu Nani Kristiana. Sekolah saya pakai Moodle, wow, keren ini. Akhirnya guru junior jadi admin, operator buat guru-guru yang senior. Duh, Moodle, wow, keren pakai Moodle. Kita pakai akun belajar.id di sini, Ibu ya. Model itu lain lagi ya. Dia sejenis LMS juga. Di sana dia siapkan materi, ada tugas juga, kemudian ada guru. Ya mirip sih dengan Google Classroom-nya Pak Freddy ya, Pak Irno ya, sama dengan Google Classroom, cuman ya sebenarnya platformnya beda lah. Yang pasti lebih kuat Google Pak, karena servernya ya, segigaban Pak. Ya, kalau Moodle itu tergantung dari kapasitas server di sekolah. Akunnya Ibu seperti apa, seperti itu. Masing-masing punya kelebihan ya, seperti itu. Tergantung dari kemampuan sekolah juga tentunya. Kalau sekolah kami karena mungkin keterbatasannya tidak mampu beli akun Moodle. Moodle sih gratis, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Tapi dengan akun belajar.id ini kalau kita optimalkan pemanfaatannya juga luar biasa Bapak Ibu. Dari hal yang sekecil-kecil apapun. Kita juga nanti akan berkolaborasi dengan beberapa platformnya kalau ada waktu lebih banyak. Di sini ada banyak ya, kalau kita di akun belajar.id ya Bapak Ibu. Kalau mau dipelajari semua ini sebulan ini Pak Irno nggak habis-habisnya ini kalau seluruh platform Google ini kita mau manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, untuk di pelatihan IG batch 1 ini kita hanya disuguhkan Bapak Ibu hanya beberapa ya. Nah, padahal sesungguhnya kalau kita mau menilik dari aplikasi Google yang disediakan di titik 9 ini Bapak Ibu, di sudut kanan atas itu, di samping akronim nama atau di foto kita, foto profil, ini kita lihat, ini kalau kita mau optimalkan semua ini Bapak Ibu, ini kan akun belajar.id sampai ke bawah ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini semua bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, paling di sini nanti kita akan mencoba apa ya, materinya sudah disiapkan itu. Ada podcast Bapak Ibu, kalau ada waktu nanti kita akan belajar juga membuat podcast ini seperti penyiar radio mengirim suara ke siswa. Ini juga keren sekali loh untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi siswa disuruh bercerita sesuai dengan kehendaknya, direkam suaranya lalu kirim. Nah, kita mainnya nanti di Jamboard ini. Seperti itu. Ini banyak. Nah, nanti kita berapa sih yang kita pelajari? Ini sudah, ini udah. Ini tadi udah. Nanti kita belajar juga ini dengan chat, ke Meet, Google Form ya, kita main di sini aja. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, padahal ini banyak sekali. Kalau kita mau optimalkan semua ini untuk pembelajaran. Saya dari 2016 juga nggak selesai Pak belajar itu Pak. 2016, ya. Pak Irno jujur saya Pak Irno lebih duluan. Saya
masuk di ini belajar pertama repot itu yang angkatan pertama itu kan tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Ya. Gabung di IGI 2016 ya, baru ikut. Saya di IGI 2018 Pak, nggak pernah ngapa-ngapain, cuma jadi anggota. Ya sama sih, sama dengan saya Pak. Cuman kemarin juga karena mungkin ini ya, banyak sih yang share-share pelatihan-pelatihan. Awalnya enggak tertarik gitu, enggak tertarik. Setelah coba-coba ternyata menarik juga. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau belajar sebenarnya ya banyak sih ruang terbuka kalau kita ingin belajar. Tapi ada tuh kata pembuka tadi Pak Irno sebelumnya ya. Kalau satu ilmu yang kita ajarkan ke orang lain itu tidak akan hilang, bahkan semakin matang, semakin bertambah, dan pada ujung akhirnya itu nanti akan bernilai ibadah. Kalau itu yang kita tanamkan Bapak Ibu, maka di IGI itu ada sharing and growing together. Itu saya tertariknya di situ awalnya, dan alhamdulillah jujur saya katakan Bapak Ibu, sekedar informasi, saya ini guru agama Pak Irno. Dulu waktu di sekolah saya penempatan pertama itu di daerah terpencil, ingin ada satu komputer, tidak ada yang bisa jalankan. Terus saya tiba-tiba datang di situ. Padahal bukan sudah bisa, karena sudah pernah lihat orang, sudah pernah juga mencoba operasikan komputer. Pas mau dijalankan, tidak ada orang bisa jalankan di sekolah itu. Lalu ada orang berkata begini, itu guru baru, siapa tahu dia bisa. Ada satu teman ngomong begini Pak Irno, apa sih itu guru agama? Paling dia bisa baca doa aja. Nah, saya tersentuh di situ. Mulai dari situ, saya tidak mau bahwa guru agama itu ingin dicap hanya sebagai pembaca doa aja. Nah, di situ saya mulai tergerak, bergabunglah bersama dengan teman-teman yang ada pelatihan-pelatihan terkait dengan IT. Muncul IGI, saya masuk di IGI. Sekarang ada JSDI, masuk di JSDI. Kegiatan di Microsoft kemarin oleh PGRI, masuk lagi di situ. Jadi di mana saja kita bisa berbagi, dapatkan ilmu. Yang penting organisasi apapun itu, kalau untuk kepentingan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, tidak ada salahnya kita coba belajar berbagi di situ. Itu mungkin ini. Bapak Ibu, sekarang kita sudah lewat 1/4 jam dari jadwal yang ditentukan, tapi di room ini masih ada 43 Bapak Ibu. Tadi saya nyolong-nyolong ya di Zoom-nya teman-teman dari provinsi lain, ngintip-ngintip di situ. Kita yang terbanyak lah alhamdulillah malam ini. Tadi ada room itu cuma 30 lebih, ada yang 20 lebih. Kita di Jawa Tengah alhamdulillah waktunya udah selesai, udah habis, ini sudah lewat 15 menit. Masih bertahan 43 orang. Waduh, luar biasa. Baru pembahasannya ini sudah Google Meet padahal waktunya belum dimulai. Pak Dilan bisa pakai Google Attendance supaya bisa langsung direkap aja itu untuk kehadirannya. Jadi tidak terlalu repot bikin Google Form untuk presensi, itu mungkin bisa dipasang Google Attendance ya. Kalau di sekolah saya kan guru BK itu wajib. Pak Muhyiddin, halo. Kalau di sekolah saya tuh guru BK wajib memantau setiap vikon yang dilaksanakan di sekolah. Jadi pemantauannya pakai Google Attendance itu. Jadi begitu ada yang masuk langsung terekap. Iya. 40-50 anak itu langsung terekap. Kita tidak perlu manggil-manggil lagi, sudah otomatis jam berapa sampai jam berapa, sampai jam berapa itu dia kapan off, kapan dia off itu kelihatan. Sudah ada rekapannya. Jadi mungkin kalau besok mau pakai attendance, monggo Pak Dilan ke depannya pakai Google Attendance, monggo. Caranya dia gue. Biar besok Pak Dilan yang menerangkan. Aduh, aku urung iso aku. Nanti kita belajar bareng Pak, tenang aja. Kita belajar bareng Pak, tenang aja. Santai aja. Ini ada virus loh di room ini. Kita sudah diberikan ini, tapi ternyata kita akan melangkah lebih jauh nih. Jawa Tengah nih keren, luar biasa, memunculkan ide-ide yang lebih ini.
Cuma nanti ya tergantung dari kemampuan juga teman-teman untuk menerima loh Pak Irno. Nanti terus terang ya, karena saya menerima chat dari beberapa teman bahwa di sini baru ada pertama kali mengenal akun Google. Terutama belajar.id. Jadi insya Allah step by step kita belajarnya ya Pak teman-teman ya. Ini ada dari Ibu Siti Istiqomah ya. Step by step belajarnya Pak ya teman-teman. Ya pelan-pelan. Ya. Itu kan pelan-pelan. Bagian dari stimulus Pak Dirlan ya. Ya bagian dari stimulus. Ya. Kita buat stimulusnya dulu by step. Jadi nanti kami juga sudah menyiapkan rekaman dari kegiatan kita malam hari ini. Jadi teman-teman kita yang tidak sempat bergabung atau mungkin ada terkendala teknis, semua percakapan kita dari awal tadi pas kita rekam sampai akhir nanti ini tersimpan rapi. Bapak Ibu masih bisa memutar di lain waktu. Nah, seperti yang penawarannya teman-teman, Pak Irno ini memunculkan virus-virus baru di luar dari random acara kita, itu tidak ada masalah Pak. Ya kami dengan senang hati. Kenapa? Karena mungkin saja nanti dalam penyampaian kami ada hal-hal baru yang bisa ini. Mungkin nanti kita sharing di sini. Pak Irno mungkin kalau ada saya kurang, Pak Irno nanti akan bantu. Itulah hebatnya di IG Pak. Di sini cuman tidak enak kalau tidak ada narasumber yang mengantarkan sebuah materi. Nanti dari materi itu memunculkan ide-ide. Disitulah di sini. Makanya itu IG disebut dengan sharing growing ya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini jangan kita takut untuk berbagi Bapak Ibu, walaupun itu adalah kecil sekali. Mungkin ilmu itu hal sepele saja, tapi kan sebagian teman yang lain itu mungkin adalah hal sepele itu bagi kita, mungkin bagi mereka itu adalah hal yang luar biasa. Itu yang harus kita ini Bapak Ibu. Bagi yang sudah bisa tentu akan lebih paham, lebih mendalam. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Freddy butuh perjuangan beliau ini, kita menghargai usahanya, akan berapa kali keluar masuk. Ya Pak Ahmad. Pak Irno itu sekolahnya di mana? Pak Irno itu di Jawa Tengah Pak, sekampung dengan Bapak. Ini saya di Makassar ini Pak, saya di Sidrap, jauh Saya dari di Semarang Pak, di SMA Negeri 7 Semarang. SMK 7? SMA. Oh SMA. Iya, SMA Negeri 7 Semarang. Di dekat tempat sampah Pak, rumah sekolah saya. Iya. Iya. Ya Pak, Ibu Pajeria Ratna Ningtyas ya, makasih banyak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Dirlan, Pak Irno dan semua rekan guru di sini. Saya mohon bimbingan karena masih belajar dan pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah Bu ya, terima kasih Bu atas sarannya. Ya mungkin begitu ya Bapak Ibu. Besok malam insya Allah kita akan lanjut seperti biasa dengan materi yang tentunya lebih menarik, lebih seru. Bapak Ibu juga perlu istirahat. Kami ingatkan materi juga insya Allah untuk selanjutnya di unit 2 nanti kita akan share juga. Itu sekali lagi ini adalah materi teori Bapak Ibu ya. Ini masih level 1 loh. Kalau seperti ini Pak Irno ini tidak layak sebenarnya masuk di level ini. Jangan kayak gitu Pak. Ya, Saya juga punya, tapi ada bagusnya Pak Irno ya. Ada bagusnya di sini kita bisa memunculkan bahwa ternyata di Google itu bukan hanya ini aja yang ada, adanya itu lebih banyak lagi. Nah, itu yang kita mau kejar. Ini masih level 1 Ibu, jadi mohon maaf kami tidak akan seperti ini Bu, Ibu Pajeria ya, benar Ibu, kita step by step dulu. Nanti setelah ini tuh ada level berikutnya. Ada level berikutnya. Iya, ini level 1 Ibu. Jadi ide apa? Ibaratkan ini sebuah game, maka ini adalah game dasar. Game dasarnya dulu Ibu kenali dulu apa itu Google Doc, Google ini ya itu aja. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau yang ini nanti kita akan bahas detail-detailnya seperti Classroom. Kenapa? Karena ini kita mau gunakan saat ini. Itu yang penting. Google Meet kita akan bahas detail-detailnya. Kalau bisa nanti sampai di bor, tapi jangan sampai bolong ya. Nah, kenapa? Karena kita mau gunakan Bapak Ibu. Nah, kecuali yang doc tadi itu kan cukup kita berbagi layar dengan teman, dengan siswa apa itu seperti itu saja. Nanti dari situ juga Bapak Ibu bisa kembangkan lah. Itu mungkin yang bisa ini sebagai kata kunci. Barangkali Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi di sini kami bukan siapa-siapa. Ini adalah sama dengan Bapak Ibu masih belajar. Intinya kita sharing, kita berbagi bersama di sini.
Tentu saya banyak kekurangan dalam penyampaian materi, saya juga mewakili dari Pak Freddy yang saat ini dia berada di luar kota. Ya, mudah-mudahan besok malam dan seterusnya beliau eksis dan membersamai kita sampai selesai. Tetap jaga stamina Bapak Ibu, jangan dipaksakan untuk materi ini, jangan dijadikan sebuah beban sampai-sampai menghalangi pekerjaan kita Bapak Ibu. Insya Allah kami bersama dengan Pak Freddy akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu hingga mendapatkan sertifikat 32 jam dan tentunya juga ilmu dan pengalaman yang baru bagi yang level 1. Terima kasih, lebih kurangnya mau dimaafkan sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon ya terakhir Bapak Ibu kita ini dari panitia menginginkan ada dokumentasi. Jadi di sesi terakhir ini Bapak Ibu kalau boleh ya, izinkan kami mengambil screenshotnya dan aktifkan kameranya Bapak Ibu. Barang setengah menit. Saya mulai dari layar 1, dari Pak Muhyin, ada Ibu Asria, Pak Heri, Ibu Yuke Dewi. Kameranya Ibu Yuke. Oke, 1, 2, 3. Lanjut lagi. Oh, Bu, saya ulang ya, Bu Yuke Dewi baru muncul. Gelap Ibu. Enggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Pak Heri keren penampilannya. Oke. Selanjutnya, slide 3. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya 1, 2, 3. Oh, sisa 2 orang. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sukses selamat beristirahat. Terima kasih Pak Dilan, terima kasih. Sama-sama Ibu Aslia. Terima kasih.